Kembali di Metro hari ini, pemirsa, tengah ramai, kali ini publik menyuarakan protes perihal suara totot wuk-wuk atau penggunaan sirene di jalan raya maupun jalan tol. Pasalnya sirene atau strobo itu kerap digunakan saat bukan dalam keadaan darurat sehingga mengganggu kenyamanan publik. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan suara totot wuk-wuk ketika Anda sedang berkendara atau melintas di jalan raya. Namun rupanya suara sirene atau strobo ini menuai protes dari banyak warga. Ingatkah Anda arogansi salah satu petugas pengawal mobil dinas RI 36 pada Januari lalu yang rupanya milik utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Penggunaan strobo atau sirene yang dinilai tidak sesuai aturan yakni digunakan dalam kondisi tidak darurat inilah yang memicu protes warga. Belum lagi, tak sedikit kendaraan berplat sipil yang memakai strobo atau sirene. Protes ini pun ramai-ramai disampaikan di jagat media sosial. Salah satu protes warga dengan menempel stiker sindiran di mobil pribadi pengendara. Warga mengaku penggunaan sirene atau rotator mengganggu kenyamanan publik. Menurut mereka, penggunaan sirene harus diatur dengan tegas dan sesuai urgensi. Menurutku sih ganggu ya Kak, apalagi kalau misalkan kita keadaan macet kan, kadang-kadang kan bising ya, apalagi sirene yang ya kita lagi jalan enak-enak gitu kan. Ya menurutku sih cukup ganggu ya. Harusnya sih bisa bijak ya, jadi bisa memilah tuh kapan momen memang butuh patwal, tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari sih layaknya ya seperti masyarakat biasa, karena kita lihat di beberapa negara pun penggunaan pengawalnya itu diatur lah, jadi nggak begitu mengganggu. Diperhatikan lagi gitu, kalau emang para pejabatnya itu dipakai untuk hal-hal yang penting, misalnya urgensi tentang negara, itu baik sih menurut saya. Tapi kalau untuk diri sendiri sih menurut saya jangan ya Kak. Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada 7 kendaraan yang perlu diprioritaskan di jalan raya. Di antaranya, pemadam kebakaran, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan pimpinan lembaga negara, dan kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Istana pun buka suara dengan gerakan Stop Totot Wuk-Wuk. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pihaknya sudah memberikan surat edaran pada pejabat negara terkait penggunaan fasilitas tersebut. Ia meminta agar pejabat tidak semena-mena di jalan. Memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena. Gerakan stop penggunaan sirene atau strobo adalah bentuk kritik publik terhadap arogansi pejabat di jalan raya. Masyarakat berharap ada aturan tegas demi kenyamanan publik. Tim Liputan Metro TV. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengungkapkan akan membekukan penggunaan strobo, sirene, dan rotator untuk sementara waktu sebagai respon adanya keresahan masyarakat. Kakor Lantas Polri angkat suara terkait maraknya gerakan stop penggunaan sirene, strobo, dan rotator di jalan yang tidak sesuai dengan aturan. Menurut Kakor Lantas, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, pihaknya mendukung gerakan penggunaan sirene agar lebih bijak. Menurutnya, publik berhak jengkel karena praktik penggunaan strobo dan sirene saat ini tidak sesuai aturan. Menurutnya, gerakan ini merupakan masukan positif dan akan dijadikan bahan evaluasi bagi Korlantas Polri. Ia juga mengatakan akan membekukan sementara praktik penggunaan sirene sebagai respon berbagai keluhan di masyarakat. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat.
untuk Korlantas sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai totot. Gerakan Stop Totot Wuk-Wuk kian menggema di jagat media sosial. Keresahan akan penggunaan sirine, strobo maupun rotator ilegal membuat kenyamanan publik terutama pengguna jalan terganggu. Bagaimana sebetulnya aturan yang diterapkan terhadap penggunaan sirine di jalan raya? Kami akan membahasnya dengan influencer otomotif Fitra Eri. Bang Fitra, selamat sore. Selamat sore, Yohana. Bang Fitra, apa sebetulnya yang membuat publik ini menurut Anda ya sampai geram dengan suara sirine patwal maupun rotator hingga memunculkan gerakan Stop Totot Wuk-Wuk kali ini? Ya, karena ini sudah akumulasi bertahun-tahun ya, dibiarkan seperti itu, bahkan ada kecenderungan semakin lama semakin menjadi semakin banyak. Ketika kita lagi berada di kemacetan, mereka dengan leluasanya menggunakan pihak kepolisian, menggunakan totot-totot, wuk-wuk, atau bahkan ada yang pakai strobo sendiri dengan sirene juga, memaksa kami para pengguna jalan untuk minggir. Dan yang lebih geramnya lagi adalah itu dipertanyakan apakah memang itu menyangkut keadaan darurat, apakah itu menyangkut nyawa orang lain. Bahkan totot-totot dan wuk-wuk itu juga terjadi di saat weekend, ketika terjadi kemacetan arus balik misalnya setelah liburan weekend, ada totot-totot wuk-wuk juga. Nah, kalau yang ilegal kita tahu polisi sudah menindak sejumlah orang yang ilegal. Mereka tidak punya hak, mereka memasangkan strobo sendiri, mereka warga sipil biasa. Tapi tidak hanya yang ilegal yang membuat geram, bahkan juga yang legal menurut peraturan. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada pasal yang bisa dipergunakan agak karet di situ, yaitu yang nomor 7, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, ini kan jadi batasannya tidak jelas. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa siapapun bisa menggunakan fasilitas prioritas ini, membuka jalan, walaupun mereka tidak punya kepentingan yang urgent. Saya sendiri pribadi juga sering ditawari beberapa kali, Pak Fitra, ke airport nanti gimana, telat nggak pesawatnya, apa mau kita kawal, kita bukakan jalan. Saya selalu menolak, karena meminta prioritas untuk sesuatu yang bukan kepentingan bersama, sesuatu yang hanya untuk kepentingan pribadi, itu sama saja perilaku koruptif, mengambil hak orang lain yang tidak semestinya. Itulah akumulasi terus-menerus ini yang membuat masyarakat jengkel, dan saya rasa bukan saya apresiasi ke Mensesnek dan Kakor Lantas, tapi saya rasa juga harus ada pembenahan aturan ke depannya supaya memang yang mendapat prioritas di jalan memang yang benar-benar untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, seperti yang tadi Anda sampaikan, sebenarnya kan memang aturannya sudah ada, namun kerap kali penggunaan sirine ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan tadi Anda sempat menyatakan ada celah dengan statement kepentingan tertentu menurut kepolisian. Jadi kalau dari Bang Fitra sendiri, ini pihak kepolisian memiliki peranan penting ya sebenarnya untuk mendorong aturan ini harus benar-benar dibenahi. Seperti apa? Betul, karena kenapa aturan itu ada? Karena pembuat peraturannya percaya bahwa polisi itu memiliki kebijakan atau memiliki kebijaksanaan dalam menentukan mana yang boleh untuk meminta prioritas, mana yang tidak. Makanya ada pasal ini, saya yakin seperti itu. Tapi kan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, saya disalip oleh mobil yang totot-totot, buk-buk. Kemudian pada saat itu dipaksa untuk memberi. Yang ketika saya lihat yang turun dari situ anak-anak atau pengusaha yang kemudian tujuannya pun juga bukan tujuan yang penting untuk kepentingan negara. Ini kan artinya pasal 7 itu legal. Maksudnya di ketentuan yang nomor 7 itu legal karena menurut polisi itu bisa menurut pertimbangan petugas, tapi kan berdasarkan kepatutan di publik kan sangat tidak patut, sangat tidak layak, hanya karena entah mereka membayar atau tidak, tapi mereka mendapatkan prioritas untuk urusan yang hanya untuk kepentingan mereka, sedangkan publik yang membayar pajak
diminta minggir oleh petugas kepolisian yang gajinya juga dari pajak masyarakat untuk kepentingan orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan masyarakat banyak. Nah, Jadi menurut memang ini Anda, harus ditinjau lagi. ya, menurut Anda, Bang Fitra, ini kan Kakor Lantas juga sudah menyebut membekukan ya, sementara sirine di jalan dan tapi prakteknya nanti itu menurut Anda seberapa efektif kebijakan atau Saya rasa kalau keputusan Kakor ini? Lantas sudah memberikan instruksi, saya sangat apresiasi. Dan artinya kita sebagai masyarakat, kalau misalnya ada anggota polisi, anggota dewan, pejabat negara yang masih membandel setelah ada instruksi dari Kakor Lantas ini, silahkan direkam saja. Dan saya rasa tidak perlu kita memberi jalan ya, karena memang dari Kakor Lantas sendiri sudah menginstruksikan untuk memberhentikan itu. Tapi pemadam kebakaran, ambulans, atau patroli jalan raya, polisi patroli jalan raya yang sedang melakukan pengejaran, itu harus kita berikan prioritas. Tapi bukan berarti mobil PJR yang di belakangnya dibuntuti mobil orang lain ya. Ini benar-benar murni memang kita harus memberi prioritas untuk yang menyangkut keselamatan orang banyak dan penegakan hukum. Tapi selain itu saya rasa gerakan masyarakat ini secara moral benar untuk tidak memberikan jalan kepada yang totot-totot atau wuk-wuk. Kalau terjadi pemaksaan direkam saja dan kita bisa punya buktinya bahwa terjadi pelanggaran dari instruksi yang sudah diberikan Kakor Lantas. Ya, selain aturan, kita seringkali ya mendapati ada aturan, tapi tetap saja ada yang membandel untuk melanggar aturan di beberapa aspek kehidupan. Tidak hanya soal ini. Menurut Anda, apakah untuk kasus ini perlu juga ada sanksi yang mungkin harus diterapkan kepada mungkin para pemangku kepentingan ketika mungkin membandel atau seperti apa menurut Anda? Secara moral, karena ini menurut saya juga ada aspek dibutuhkan adanya kesadaran kolektif ya terkait dengan etika dan juga untuk para pejabat khususnya. Betul, tapi kan kesadaran itu tidak bisa hanya dihimbau. Kami menghimbau para pejabat untuk tidak menggunakan totot-totot piuk-piuk gitu. Tapi ketika tidak ada penegakan hukumnya, sama saja. Nanti hangat-hangat tayang begitu publik sudah mulai lupa, kemudian kembali lagi. Pejabat yang telat rapat, iya manage lah waktu dengan benar. Bukan berarti berangkat lebih telat, kemudian orang disuruh minggir. Nah, penegakan hukum, ironisnya, itu bisa terjadi untuk masyarakat yang menggunakan strobo atau sirine secara ilegal. Wah, polisi menangkap orang yang menggunakan strobo secara ilegal, ternyata dia bukan yang berhak gitu. Tapi bagaimana dengan pejabat atau keluarga pejabat atau orang yang tidak ada hubungannya dengan negara ini sama sekali yang menggunakan fasilitas dari kepolisian sendiri untuk membuka jalan? Apakah ada sanksi untuk orang tersebut atau polisinya? Sedangkan polisi ini kan penegak hukumnya. Seharusnya mereka ya yang menegakkan hukum dan tidak menawarkan layanan untuk memberikan prioritas di jalan. Saya pernah dengar bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengawalan. Saya setuju, tapi pengawalan bukan berarti prioritas. Pengawalan adalah untuk menjaga keselamatannya, dan biasanya kalau orang dikawal, pengawalnya itu di belakang, bukan pengawalnya di depan untuk membuka jalan gitu. Kalau untuk pengawalan karena masalah keamanan, misalnya saksi dari kasus-kasus yang sensitif atau public figure yang memang keamanannya itu ada ancaman ya, boleh pengawalan. Tapi pengawalan itu yang mengawal di belakang, tidak memprioritaskan atau memaksa orang lain untuk memberi prioritas bagi yang sedang mendapatkan pengawalan. Baik, Bang Fitra, terima kasih untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Sama-sama. Kesadaran dan juga keresahan bersama. Semoga nanti ada hasil yang efektif ya dari apa yang sudah diputuskan oleh Kakor Lantas, membekukan sementara penggunaan sirine dan juga walk-walk totot tadi. Terima kasih Bang Fitra, selamat sore di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.